Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa mengisi absensi pada e-learning. Jangan lupa juga siapkan buku tulis dan penanya. Dicatat ya materinya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas contoh soal. Kita punya beberapa contoh soal. Soal pertama, koordinat bayangan titik C. C-nya itu di 9,-6. Didilatasi terhadap titik pusat O. Nah, ketika kita membaca soal titik pusat O itu berarti 0,0 koordinatnya. Dengan faktor skala itu K. Sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan ini titik pusat, ini faktor skala. Itu K. Faktor skalanya negatif 1/3. Dari soal kita diketahui C 9,-6, titik pusatnya O 0,0. Faktor skala atau K-nya itu negatif 1/3. Untuk menjawab soalnya kita harus ingat rumus dari dilatasi. Dilatasi itu rumusnya apabila kita punya titik C, X, Y didilatasi terhadap titik O itu 0,0, K, maka menghasilkan C aksen. Kali ini 0,0 berarti rumusnya Kx, Ky. Nah, kita tahu bahwa titik C itu 9,-6 didilatasi oleh titik pusat O 0,0, K-nya itu negatif 1/3. Lanjut, C aksen. K-nya berapa? Kx. Jadi K-nya negatif 1/3. X-nya 9. Ini X, ini Y. Koma. K-nya negatif 1/3. Dikali ya. Y-nya negatif 6. C aksen. Negatif 1/3 dikali 9. Berarti kan gini, negatif 1/3 dikali 9, negatif 1/3 dikali negatif 6. 9 kali 1 9 kali 1 9/3. 6 kali 1 6. Negatif kali negatif jadi positif ya. 6/3. 9 dibagi 3 ini negatif, ada negatifnya ya. 6 dibagi 3 2. Jadi bayangan dari titik C ada pada koordinat negatif 3,2. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Titik Q koordinatnya 3,-6 didilatasi terhadap titik pusat M. Kalau tadi kita 0,0, sekarang ada angkanya M negatif 2,3 dengan faktor skala 2, berarti ini K. Maka bayangan titik Q adalah ini Q aksen. Yang diketahui titik Q, titik pusat, dan faktor skala atau K. Yang ditanya bayangan dari titik Q. Cara menjawabnya, kita ingat rumus. Jika diketahui Q, X, Y, lalu didilatasi oleh titik M yang besarnya P, Q, K, kita kurung siku, maka menghasilkan Q aksen P tambah K, rumusnya dalam kurung X dari sini min P. Nah, koma. Kalau tadi P, sekarang Q ditambah K
habis itu Y dikali Y min Q. Kita ulang lagi. Jadi kalau kita punya titik Q-nya sebesar 3,-6 dan titik M-nya negatif 2,3, faktor skalanya sebesar 2, kita kurung siku, maka Q aksennya P-nya itu, ini kan P, Q, berarti P-nya negatif 2. K-nya dari sini K 2 ya. 2. X-nya 3. 3 dikurangi X min P, 3 dikurangi P, X dikurangi P, 3 dikurangi P-nya negatif 2. Q-nya berapa? 3. Tambah K-nya 2, Y-nya negatif 6, negatif 6, Q-nya 3, negatif Y kurangi Q, min 6 dikurangi 3, kita kurung. Oke. Nah dari sini kita dapat Q aksennya. Q aksennya negatif 2, turun dulu, 3 dikurangi negatif 2, min sama min, jadi plus 3 tambah 2, 5. 2 kali 5, 2 kali 5 10 ya, koma 3 kita tulis lagi. Nah ini min 6 min 3 min, jadi min 6 min negatif 6 dinegatifkan lagi 3, jadi negatif 9. 2 dikali negatif 9 berarti negatif 18. Oke. Negatif 2 tambah 10, 8. 3 dikurangi 18. 18 nya itu negatif, 3 nya positif. Jadi koordinat bayangan dari titik Q aksen adalah 8,-15. Bagaimana materinya? Jika masih ada yang belum difahami, silahkan bisa dilihat kembali ya videonya. Dan jika ada yang ditanyakan, silahkan bisa japri WA Bapak atau bertanya pada WhatsApp grup. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.